المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Halaman 314. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawiyyu dan Al-Matinu. Al-Qawiyyu dan Al-Matin. Al-Qawiyyu dan Al-Matin adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-54 dan ke-55. Al-Qawiyyu dan Al-Matin artinya yang maha sangat kuat. Jadi satu makna dua kalimat. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Al-Qawiyyu karena bersangatan dan sempurna kudratnya. Dan dia disebut Al-Matin karena kekuatannya yang bersangatan. Kuat benar bahasa kitanya. Kudrat sempurna benar kudratnya. Tidak ada seorang jua pun yang bisa merebut kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada seorang jua pun yang bisa menggoyang kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat kuat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Tuhan ini jadi raja tuh balalawasan, ada beampihan, kuatnya balalawasan, kuasanya balalawasan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Artinya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia, ujar Tuhan, kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku atau mengenalku. Jadi kita ini diciptakan Tuhan di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menghendaki dari mereka dari rizki, dan tidak pula supaya mereka memberiku makan.
Karena yang memberi rezeki itu Allah. Jadi Tuhan aku kadang menghendaki dari mereka rezeki. Manusia kan kalau memberi rezeki ya, kalau hakikatnya Allah memberi rezeki. Allah kada berhajat kepada manusia artinya. Nah, tapi sebaliknya manusialah yang berhajat kepada Allah, meminta rezeki, meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi nama memberi rezeki itu Allah. Tugas kita apa tadi? Menyembahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menyembah Allah, beribadah, jangan mau memikirkan masalah rezeki, karena rezeki sudah dijamin Allah, diberi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu dari kita. Karena ibadah yang kita lakukan itu kembali manfaatnya kepada orang yang melakukan ibadah itu, yaitu kita. Jadi kita inilah beribadah kakak tetap baik Tuhan tuh kuat, tetap baik Tuhan tuh sugih. Jadi kita beribadah itu untuk kita juga manfaatnya gitu nah. Bila kita beribadah untung kita, bila kita kada beribadah rugi kita, bukan Allah yang rugi, kita yang rugi bila kita kada beribadah. Karena Allah Taala kada berhajat kepada ibadah kita. Dia tidak mengambil keuntungan dari ibadah hamba-hambanya. Kita sembahyang gasan kita juga pahalanya kada gasan Allah Taala. Allah Taala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Taala sugih, kada berhajat kepada makhluk. Karena dia Allah yang memberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Nah, memberi rezeki itu Allah. Bukan kita beribadah lalu rezeki itu tak Allah kada. Allah kada berhajat kepada ibadah kita. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Nah, jika seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi ataupun di langit tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya seberatan makhluk Tuhan ini kafir beratan, maksiat beratan, kada dia seikong pun misalnya yang taat kepada Allah, sedikit pun tidak ada mengurangi kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah Taala tuh raja kuat, sempurna, kuasa. Begitu juga sekiranya seluruh makhluk ini taat dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan menambah kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat atau ibadah makhluk sedunia ini kadang mempengaruhi kepada kerajaan Allah. Tetap Allah Taala sugih. Gitu nah. Kalau misalnya sebab manusia beribadah lebih tambah misalnya kemuliaan Allah ada, Allah itu sudah mulia. Ada yang memberi bekas tuh nah bagi Allah ibadah atau maksiat hamba yang ini. Bila maksiat hamba juga yang rugi, bukan Allah yang rugi. Nah, kita kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya dengan makhluk. Lain kayak kita di dunia nih. Bila kita tuh kada bayar pajak, iyalah. Itu rugi negara. Rugi presiden misalnya lah. Nah, itu ada pengaruhnya. Bila kita kada taat misalnya dengan peraturan negara kada bayar pajak, lu bangkrut kayak negara. Tapi kalau kita bayar pajak misalnya beratan bayar pajak nih. Bah kita nih bayar pajak beratan biar dipajakinya beratan.
lalu buahnya dapat penghasilan. Nah, Allah Ta'ala kan ada macam itu lawan ibadah hambanya atau maksiat hambanya. Nah, lain halnya kerajaan makhluk yang tergantung dari dukungan rakyatnya. Yalah, bila rakyatnya mendukung, nah itu bagus negara itu atau raja itu. Tapi kalau rakyatnya demo hari-hari misalnya, nah itu goncang kedaulatan negara Republik Indonesia nih, di mana-mana misalnya demo, nah, kerusuhan dan sebagainya, kacau negara. Nah, panik kayak rajanya. Nah, itu bedanya antara Allah Ta'ala lawan raja-raja di dunia gini. Dan raja manapun yang berkehendak, jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan terjadi. Kan setiap, anggaplah raja itu presiden, setiap presiden itu mengingini negaranya itu makmur, yalah. Tapi lamun Tuhan kada berkehendak makmur, ya bangkrut terus negaranya, tautang terus lawan asing dan asing ya. Hutang tuh ya, kada mau makmur, mau hutang terus, bayarnya berlebih. Nah, kayak apa hendak apa diri Allah Ta'ala lamun negaranya nih kada menerapkan syariat Islam, kada menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang maha kuat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil raja-raja di dunia ini lemah juga barataan, itu lemah juga nya. Ini tuh berhajat kepada dukungan masyarakat juga. Itu pun kalau Allah menghendaki, menolak kada menghendaki, nah tidak akan jadi raja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat lembut dengan hamba-hambanya. Allah bersifat lembut kepada hamba-hambanya. Buktinya Allah Ta'ala lembut apa? Diberinya rezeki siapa yang dikehendakinya. Kayaknya setiap makhluk nang hidup ini dikehendaki Tuhan ini dapat rezeki barataan, baik manusia maupun binatang, tumbuh-tumbuhan dapat rezeki dari Allah. Dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Buktinya Allah Ta'ala kuatlah, Allah Ta'ala mampu memberi makan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Ada kisah aja, nggak ada salah hal itu. Nabi Sulaiman hendak menjamu binatang laut kan? Biar nggak mengisahkan soal itu ya. Yalah, hendak menjamu seberataan kah? Kayak itu seberataan rakyat kah? Lalu menyediakan banyak makanan. Sudah siap, sakanya becongol iwak deh. Iwak di laut, iwak seikong iwaknya tapi ganal habis nih makannya berataan. Nah, itu hanya seikong iwak tak, seikong makhluk Tuhan tak. Nah, kayak apa aja Tuhan, kawa memberi makan ikan, itu aja kawa. Maka ibaratnya Nabi Sulaiman kan sugih, banyak menyediakan. Nabi Sulaiman ini kan rajanya dunia waktu itu, banyak ya, menyediakan makanan untuk menyemu seluruh rakyat nih. Soalnya seikong iwak ya becongol, nah dimakannya habis. Nah, itu makhluk ini kada sanggup. Sebuting makhluk, seekor makhluk Tuhan gini, ibaratnya kada kenyang lagi. Coba bayangkan Allah Ta'ala memberi makan seluruh makhluknya di alam semesta ini. Itu bukti Allah Ta'ala itu maha kuat lagi maha perkasa.
Sebagian ada yang dikayakan, ada juga yang dimiskinkan. Itu bukan Tuhan lemah lah. Tuhan memiskinkan untuk memiskinkan, memakaikan itu supaya ada keserasian dalam kehidupan. Mun sugih barataan kadahapun disuruh memiliki hatap nang buntus. Sugih sakamongan ada hatap buntus tuh naik akan bang ya kina kau pahit boleh aku ja aku gini si duit jar. Nah, ya apa atau cangkulakan turihakan itu nah pun kata lu ya wah aku gini duit jar. Nah, makanya ada orang kaya, ada orang miskin. Ini saling membantu, orang miskin membantu orang kaya mau pahe. Nah, itu keserasian dalam kehidupan kita nih. Ada siang, ada malam. Bukan Allah Ta'ala itu kada mampu menyungkihkan. Namun bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu mengayakan keseluruhan, karena Dia maha kuat lagi maha perkasa. Jika kita sudah meyakini dengan sebenarnya bahwa sebagian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Matinu, maka keimanan kita akan membuahkan yang pertama menjadi mukmin, orang yang beriman yang kuat, menjadi mukmin yang kuat imannya. Nah, keimanan itu akan berpengaruh pada diri kita. Jika kita belum menjadi orang yang kuat, usahakan agar menjadi mukmin yang kuat. Amun kayak kita misalnya, kalau apalagi kita ini kan termasuk makhluk yang lemah. Bahkan biar mengangkat nang karung nang 100 kilo ada awak. Itu bukti kita lah lemah. Iman benar dikuati ya Allah, ibadah barang dikuati. Mungkin kau mengangkat nang kuat nang barat-barat itu. Sebagai bukti keimanan kepada dua nama tersebut. Dan maksud kuat di sini yaitu ada 5 macam yang perlu dikuati nih. Yang pertama, kuat pada keimanan. Nah, jadi iman kita nih dikuati. Nah, iman tuh kuat tuh ya, iman bila bertambah iman tuh kuat tak? Bertambah iman itu dengan kita beramal soleh dan meninggalkan maksiat. Itu bertambah tak iman tuh? Bila bertambah iman tuh tandanya iman kuat. Jangan mengerja dosa, bila berdosa lakas bertobat, banyak amal ibadah, itu memperkuat iman. Rancaki duduk di tempat-tempat kebaikan, jangan di tempat-tempat maksiat, itu memperkuat iman atau membentengi akidah, membentengi iman. Nah, itu. Yang kedua, kuat pada ibadah. Dituguli ibadah. Habis baca ini pulang sambung. Nah, kuat pada ibadah. Kuat pada ibadah artinya waktu kita ini banyak beribadah dibandingkan kada beribadah. Misalnya 24 jam itu ya tak banyak beribadah daripada santai. Dan caki di tempat ibadah, insya Allah beribadah tuh orangnya. Kenapa ya tempat ibadah? Yang masjid ini tempat ibadah nah. Bila masuk masjid ba'etikap, walaupun duduk aja nah, ibadah sudah. Nah ibadah, nyaman aja lo duduk aja gitu nah. Berniat etikap, walaupun ada sembahyang ibadah. Nah. Tiga, kuat pada idrak. Idrak itu pemikiran dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan pemikiran ini bisa dijadikan satu, karena orang yang menuntut ilmu itu kan mesti berpikir memahami ilmu, memperhatikan ilmu. Nah, jadi kita gunakan waktu kita juga untuk menuntut ilmu agama,
Ini salah satu menyukuri apa? Menyukuri akal. Nah, ini nikmat akal nih disyukuri dengan kita menuntut ilmu, memikirkan ilmu agama, itu termasuk mensyukuri nikmat akal. Keempat, yang dikuatin apa? Kuat pada menolong dalam kebaikan. Cangkal menolong, saling menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolongan dalam kebaikan. Nih kita nih saling menolong nih. Pian menolongi ulun juga, bah mempian kada datang, kada tertolong ulun dalam menyampaikan nih. Jadi pian menolongi ulun. Ulun menolongi pian juga kan, membacakan ini. Jadi kita nih saling menolong. Cuma yang berjamaah itu saling menolong juga. Intinya saling menolong itu terjadi ketika dilakukan berjamaah. Kayak saruan tadi kan, orang minta tolong, kita tolongi. Kemudian orang tolong menolongi kita dengan menjamu kita. Nah, saling menolong dalam kebaikan namanya itu. Saling menolong dalam kebaikan. 5. Kuat pada berbuat baik pada makhluk. Kuat pada berbuat baik pada makhluk. Makhluk ini kada mesti manusia, selain manusia binatang juga termasuk. Nah, itu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Artinya seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini seorang yang mukmin misalnya orangnya penyembahyang, kan berarti tanda kuat dalam ibadah. Orangnya ketujuh menuntut ilmu, kuat dalam ilmu pengetahuan ya kelak. Nah, itu lebih Allah sukai, Allah lebih cintai dibandingkan orang ini berimannya tapi lemah nih bukan lemah fisiknya lah, lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah. Tapi sudah main bola biar kuat benar sejam, tapi sudah sembahyang, nah pinang koler, mengangkat tangan aja koler, bertakbir koler, sembahyang koler. Nah itu orangnya bagaimana? Coba lemah. Ada dalam doa dalam Wadul Latif tuh. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nabi melajari doa, aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada ajzi itu lemah, wal kasali pengoler. Nah, Tuhan kada ketujuh hambanya yang lemah dan pengoler. Allah Ta'ala ketujuh hambanya yang kuat dalam beribadah dan rajin. Rajin. Ada juga riwayat yang lain mengatakan Allah Ta'ala menyukai seorang mukmin yang begawi atau berusaha dibandingkan seorang mukmin yang kada dia begawi apa-apa, maksudnya pengangguran. Sama-sama mukmin nih. Nang begawi itu ada kalanya begawi untuk dunianya, tapi diniatkannya untuk akhirat jawabang lah. Atau begawi untuk akhirat. Nang kayak seseorang misalnya begawi misalnya seorang mukmin punya pekerjaan misalnya menore ya kala atau bohma, tapi diniatkannya untuk akhirat ya kalau kita. Nah, amun nya kada bisa gawian dunia nih. Gawian akhirat tuh inya kada pengangguran juga ngarannya. Contoh misalnya inya nih dicukupi Tuhan aja nih. Ada aja tabungan nih, ada lagi nya mencari dunia, beramal ibadah, misalnya baca apakah, baca ratib kah, baca itu kan ada pengangguran juga ngarannya. Ada nigawinya, nang dimaksud Tuhan tuh bagawi dunia, kada beramal ke sang akhirat kada. Nah itu Tuhan karena tujuh orang mukmin itu pengangguran dunia akhir, maksudnya pengangguran untuk dunia, untuk kepentingan akhirat, nganggur juga. Nah,
Jadi tidak disebut pengangguran lah mun orang tuh beramal untuk akhirat. Contoh orangnya misalnya nih baca Quran, sibuk baca salawat, sembahyang sunat, duha, isra, digawinya tuh isinya itu kan pengangguran tuh. Ada pengangguran pastinya begawi jo untuk akhirat. Nah, ini nontohan gara katujuh tuh kada dalalu nang digawi gasan dunia atau gasan akhirat santai aja. Nah, tapi lah mun orang santai itu jangan jual kita. Ini maksudnya untuk diri kita. Kadang-kadang kita menilai orang, misalnya orang santai, jangan jual dipadahkan ini bangun. Kalau benanya betapakur. Nah, kalau bena orang berzikir dalam hati, ini maksudnya untuk diri kita nih. Untuk diri kita harus ada yang kita gawi. Waktu-waktu kita isi untuk dunia kah atau untuk akhirat kah? Untuk dunia itu misalnya nggak bertanam lombok kah misalnya ya Allah mengisi waktu atau mencangkul halaman kah supaya jangan tagah tuh ada juga yang digawi tah atau misalnya kadang menggawin itu orang baca salawat kah isi waktu tuh diisi baca istighfar kah kan berisi juga waktu ada jangan kosong waktu itu sia-sia. Nah itu hikmah yang diperintahkan kita menjadi orang kuat yaitu untuk menghadapi kejahatan masa dan ahli masa, ahli zaman, abnauz zaman, anak-anak masa. Nah, menghadapi kejahatan masa atau zaman dan anak-anak masa ya orang-orang di zaman di akhir zaman itu diperlukan keimanan. Karena kan zamannya semakin merosot. Maksudnya tuh akhlak orangnya, akhlak penduduknya amun zaman dia kayak itu aja. Kalau artinya sama aja tuh terbit dari matahari dari situ, tenggelam dari situ mulai bahari gitu. Maksudnya nang kita hadapi itu apa nang manusianya nih, nang nauzubillah kita kalau tabawa arus makanya kita harus kuat iman kita, nah ibadah dan ilmu yang kuat serta diperlukan juga kekuatan menolong kebaikan dan kekuatan berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Coba kan gitu contoh misalnya orang tuh kada kuat iman pas ditimpa musibah habis lalu ini beri orang bara sakarong mie 2 kotak hakon berpindah agama. Nah itu kan contoh ada kuat iman. Dalam doa tasmiyah anak Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Saqqaf menulis mau minta lawan Tuhan nih wa annallahal karim yahfazuhu min syarriz zaman wa syarri ahli zaman. Ya Sidin ini bila menasmiyahi anak orang lalu Sidin mendoakan anak itu nah dengan kalimat itu nah artinya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara anak yang ditasmiyah ini nah dari kejahatan masa dan kejahatan anak-anak masa. Anak-anak ini kadang mesti yang kekanakan lah orang tua juga orang tua juga nah, artinya kita nih jangan ompat-ompat nang pergaulan kada bagus gitu nah kita jaga iman kita, akhlak kita, diri kita jangan sampai kita terpengaruh majelis-majelis nang menyesatkan. Nah, dalam menghadapi kejahatan masa dan anak-anak masa selain kita diperintahkan untuk berhati-hati juga kita menghadapinya dengan kekuatan. Kalau tidak mempunyai kekuatan maka kita akan terjerumus terbawa arus. Makanya jualan tuh carilah kawan tuh yang baik aja. Jangan bakawan maling, jangan. Walaupun kita kada maling, jualan kawan malingan. Jangan bakawan orang ketujuh menyabu kita tahu ompat juga nyabu. Nah,
Jangan bakawan orang nanggarak tuh sembahyang. Jangan bakawan waktu judi walaupun seorang kada berjudi tapi menonton aja nah itu jangan juga. Kena orang bertangkapan kita harus tangkap juga. Pertama, menghadapi kejahatan massa. Di antara kejahatan massa itu yaitu satu, musim peceklek. Tahu ya kalau pian peceklek, anggaplah ada berduit orang berataat sarba larang. Yalah. Ulun juga beberapa kali mencari pertalit kada dapat terus. Pertama kita harus ada, maka larang mana harganya. Di Ciran kada jual pertalit. Itu. Ya, ada pertalit nang lalu mama antrinya jauh benar. Panas pulang. Orang antri musim peceklek atau musim kemarau atau yang disebut krisis ekonomi, krisis moneter aja orang bahari, di mana tanaman-tanaman tidak menghasilkan karena kemarau kan lalu kada bagus bani, ya, tanahnya bangkang, iwaknya diambil orang, misalnya tidak menghasilkan karena keadaan cuaca atau karena penyakit. Ini kadang-kadang nih iman tuh bisa goyah juga bila kada dia berduit apa-apa datang nah serangan pajar nah jadi 200.000 coblosakan ulun jar. Nah seorang kada berduit bini maka merunca-runca anak belanja kawalah kita. Mungkin untuk kita untuk anak bini kita kayak apa? Mungkin kita sabar aja, anak bini kita ada sabar. Nah di situ kadang-kadang iman itu bisa goyah, maksudnya kada hilang bang iman. Cuman iman tuh berturun karena ambil suap tadi, ambil yang haram tadi. Nah itu dipakirakan Tuhan cobaan juga. Orang disugihakan orang cobaan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan kita sabar terus ya Allah, atau dicukupakan Tuhan terus nang halal supaya kita jangan mengambil nang haram gitu. Nah kemudian yang kedua, mahalnya harga barang-barang. Ini pas benar deh untuk hari ini saraba mahal larang. Ulun aja nukar popok anak 80.000 lebih. Anak ulun tuh ada nama si popok, cuman ukuran ganal bang, ukuran banyak neto, gak ada sawat sebulan habis. Nah mahalnya harga barang-barang, gasnya 45 harganya. Iyalah, baras tuh nang 10.000 tuh kurang bagus, nang harat tuh 20.000, iyalah, ya tuh harga mahal-mahal, barang-barang mahal. Dan kebutuhan pokok mahal-mahal. Ibaratnya pianlah bila tolak ke pasar 100.000 itu apa dah? Asa sedikit gitu dah. Tapi kalau hari Jumat lalu celengan 100.000 itu asa banyak benar. Ya lama nyumbang. Tapi kalau ke pasar asa sedikit 100.000 itu. Nah, 3, berjangkitnya wabah penyakit. Penyakit. Tapi alhamdulillah di kampung kita kan didapang wabah penyakit nih toh. Paling-paling penyakit kanker aja, kantong kering. Penyakit kada berduit aja paling-paling ngalah. Nah. Kemudian yang keempat, ini nelah orang toh di kampung tuh misalnya atau di negara tuh mahal kebutuhan, pemasukan sedikit, di situ diuji juga amun kada tahan ya jadi maling pian, jadi maling, jadi pencuri, diuji imannya. Kemudian yang keempat tadi, banyaknya kemungkaran yang ditemui baik di pasar, di jalan-jalan, di masjid ada juga sekalinya aja. Nah di masjid bahkan di rumah. Amun ujar tuan guru kita di masjid tuh, di masjid ada jual aja. Kada dapang kita mah di masjid tuh kayak orang pemainan bedom mabuk-mabukan tuh kada dapang.
Cuman jar bila ada orang tuh sembahyang kada bujur di masjid, itu kemungkaran yang wajib kita tegur ya. Misalnya nih, kita ada melihat orang sembahyang, contohnya tidaknya kada batu makninah, tuh kemungkaran jar. Kita bila melihat wajib kita memadahi. Makanya kita sembahyang itu jangan melihat orang. Aus seorang aja gawi melihat orang, pas tak lihatin nang orang nang kada bujur tuh kita wajib menagur. Mun kada menagur bisa berdosa. Kan itu contoh kemungkaran di masjid. Bahkan di rumah kita, misalnya anak, misalnya kada sembahyang, ya kalau kemungkaran juga dah. Bini ibu mama itu kemungkaran juga lah kira-kira lah. Dipadahi ya, kalau bini itu jangan di mamai ulun, sian ulun. Marasi ulun misalnya. Nah itu amun kada kuat iman bisa melawani bini tak. Misalnya kan kita harus kuat juga mental nih kisahnya nih. Oh kisahnya juga nih. Nah bila bini toh bamamai atau bini merangut, kan kita harus sabar leh. Mungkin kita kada sabar bisa menghantam tuh ke bini toh. Nah itu kan iman kita diuji juga waktu itu ya, kalau kita ke pasar, maka ke pasarnya acil-acil gincunya tarang-tarang nih dan sebagainya. Mungkin kita kada bisa menjaga iman kita, nah bisa kita memandiri acil-acil tadi dan sebagainya. Nah di jalan-jalan banyak, di jalan-jalan maksiat, namun kita kada kuat iman tuh bisa singgah kita satu mat, nah singgah satu mat cuma lihat jar. Nah pada kemungkaran. Inilah beberapa contoh kejahatan massa yang bisa menjerumuskan kita dalam menghadapinya apabila kita tidak mempunyai 5 macam kekuatan yang tersebut tadi, yaitu kekuatan iman, ibadah, ilmu, ya Allah, menolong dalam kebaikan, berbuat baik kepada makhluk. Nah, termasuk berbuat baik kepada makhluk, termasuklah mencegah kemungkaran leh. Itu termasuk berbuat baik kepada makhluk, mencegah kemungkaran. Kedua, menghadapi kejahatan anak-anak masa penduduk zaman. Di antara kejahatan anak-anak masa yaitu yang pertama, imam yang zalim, pemerintah yang kada adil misalnya, ya Allah. Dengan 5 macam kekuatan yang kita miliki, maka kita sudah siap menghadapi kezaliman para penguasa. Sabda Rasulullah SAW, man ra'a min amilihi syai'an yakrahuhu fasbir. Artinya barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ada ia sukai, maka bersabarlah. Kayak kita rakyat ini kan ibaratnya kan tidak bisa kekuatan untuk mengubah kemungkaran, membubuhan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Ya kalau bah kita ibaratnya mau ngomen di sosial media, sampai gerang dulu kayaknya. Kada juga ya Allah, ya sabar ya sudah, pasbir ya, pasabrun jamil, sabar ya sudah. Nah kita nih kada bisa kekuatan apa-apa. Suara kita kada didengarinya juga, kada sampai juga kayaknya gini, kada membuka misalnya ke sosial media, ke komenan-komenan kita. Ya loh. Kadang-kadang apa ujar nang bubuhan menterinya harus saya biar mudah kapijan. Nah supaya jangan melihat komenan-komenan kita nih ditutupi kuping penguasanya oleh bubuhan menteri-menterinya, supaya jangan mendengari suara rakyat. Nah, mun kayak itu napa? Sabar aja sudah Jasidin. Nah, sabar aja sudah. Ada riwayat mengatakan bila pemerintah atau pemimpin yang zalim itu salah rakyatnya juga aja. Salah rakyatnya juga kada menuntut ilmu. Ada dalam hadis Nabi itu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kira di akhir zaman ya Nabi selagi akan datang kepada umatku, ya umatku tuh lari daripada
ulama lari daripada majelis-majelis taklim kada nuntut ilmu agama. Faya batalihimullahu bi salasi baliyah. Allah beri mereka itu bala dengan 3 macam bala. Yang pertama apa? Al-ula yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Usaha mereka itu kada berberkah, diangkat Tuhan keberkahan. Nah, yang kedua nih, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah jadikan pemimpin di antara mereka pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim itu Allah jadikan Allah sebagai hukuman bagi rakyatnya meninggalkan menuntut ilmu agama. Nah, itu. Jadi kada kawajo kita menyalahkan pemerintah, mungkin kita salahkan diri kita, mungkin kita menuntut ilmu tapi banyak juga yang kada menuntut ilmu. Banyak yang kada menuntut ilmu daripada menuntut ilmu di daerah kita misalnya. Coba kan di masjid kita nih jangan. Bila hari Jumat ibakai bang, tapi bila pengajian ya kayak ini bang. Kita dilarang, nah di sini berdemo, di sini dilarang di sini. Sini kalau dah bacaannya kita dilarang berdemo yang akibatnya bisa merugikan orang lain. Ini maksudnya lah bila demo tuh kada tertib. Berbakar-bakar ban apa berpecah-pecah botol mau rusak-rusak nang gedung-gedung itu nang dilarang. Lamun kita nih demo tertib aja menyuarakan aspirasi rakyat kada apa-apa, memberikan apa pendapat nih. Ini nang dilarang sini apa? Kalau akibatnya bisa merugikan orang lain. Merugikan orang lain atau unjuk rasa, apalagi memberontak ingin merebut kekuasaan atau membuat negara sendiri. Nah, di dapang leh. Ini cinta Indonesia nih, kita cinta NKRI kita hendak membentuk negara sendiri kecuali beban Aceh ya, Aceh apa GAM, Gerakan Aceh Merdeka ya kalau, atau di Aceh di Papua tuh apa nang Papua Merdeka tuh. Nah itu kalau kita kada apa hendak bola negara kecuali di anu tuh di ulu sungai itu negara ngarannya negara di dalam negara. Nah itu negara ngarannya lah itu lain itu ngarannya aja ya lah. Atau unjuk rasa, apalagi memberontak ingin merebut kekuasaan atau membuat negara sendiri. Kalau ingin unjuk rasa, nah boleh apa itu unjuk rasa? Di sini unjuk rasalah kepada Allah leh. Bukan orang kira tadi ujungnya kepada orang kada mutalah aja bang kada sambat mutalah pian. Nah, kalau ingin unjuk rasalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon agar para pemimpin yang zalim itu diberi petunjuk, berdoa kepada Tuhan deh. Berdoa kepada Tuhan. Minta supaya pemimpin ini diberi petunjuk, karena engkau membolak-balikan hati Allah taala juga. Biar kita betul menyuarakan pendapat nih, ya Allah demo sampai nang menguras tenaga, tapi lamun Tuhan kada melunakkan hati para pemimpin kada kawa juga. Tetap karasnya ini kadang-kadang pemimpin akhir zaman sombong pian lah, semakin di demo semakin bakaras. Kita tuh mengeritik inya jemur lulutnya misalnya tuh nah seharusnya kan amun ulun dah misalnya jadi contoh jadi pejabat ya Allah insyaallah mendengarkan aja insyaallah aja bang, tapi orang dah kon bang jadi pejabat misalnya tah kada cocok ya bang ulun jadi pejabat kada yang hakun mendukungnya kalau nah kada hakun mencocoknya kada usah gini kalau kita jadi ujar guru kita kada usah jadi jadi berarti tuh ampun maaf lah kalau di sini ada pegawai negeri kada usah kita jadi ini kan kada jadi pegawai negeri juga, jadi pegawai Allah Taala aja Jesiden, jadi pegawai Allah Taala aja. Nah, jadi pegawai Allah Taala aja Jesiden. Kemudian yang banyak lagi nah hingga situ gini lah.
Mudahan kita seberataan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار